Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan berbagi ilmu tentang sejarah, yaitu di wilayah Desa Cabian Kunti, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di desa tersebut ada sebuah cerita kuno yang konon katanya banyak mengandung sejarah untuk menambah wawasan Anda, yaitu Petirtaan Cabian Kunti, yaitu merupakan sebutan dari 7 kolam atau sendang yang terletak di desa Cabian Kunti tersebut. Nah, di situ ada 7 sendang, ya, 7 sendang masing-masing, yaitu berada di wilayah desa tersebut. Dan di desa tersebut itu ada pohon-pohon yang begitu besar, yang ukuran besar, seperti pohon beringin begitu tinggi, dan seperti hutan gitu. Pada sore hari atau sekitar pukul 3 itu sore itu sudah mulai seperti bunyi nging seperti itu, seperti kayak di hutan gitu. Memang tempatnya meskipun siang itu agak redup gitu, apalagi kalau malam ya. Dan di situ menurut juru kunci di situ, setiap malamnya itu sering dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mengambil air, dan dia memanjatkan doa di situ. Entah tahu apa tujuannya apa, kami kurang begitu tahu begitu. Namun menurut sejarah dari ketujuh kolam atau sendang ini adalah sendang Jangkang, sendang Sidotopo, sendang Lerep, sendang Kuntilanang, sendang Penguripan, sendang Kuntiwadon, dan sendang Semboja. Jadi dari 7 itu, jadi masing-masing itu di situ berderet gitu, tapi ada ininya jalan gitu, sebelah barat jalan ada, sebelah timur jalan ada, itu namanya itu seperti sendang Sindotopo, sendang Lerep, sendang Kuntilanang, sendang Penguripan, sendang Kuntiwadon, dan sendang Semboja, yaitu. Dan lokasinya sendang itu memang berada di pinggir sungai Kunti. Jadi di situ ada sungai, terus di situ ada bangunan kuno itu, seperti kayak peninggalan Buddha gitu ya, ada patung-patungnya dihiasin seperti itu. Kemudian berdasarkan motif hias yang terdapat di sendang Lerep, dapat ditarik kesimpulan bahwa Petirtaan Cabian Kunti dibangun pada masa klasik Jawa Tengah, yaitu sekitar abad ke-14 Masehi. Cukup lama ya rekan-rekan, cukup lama sekali. Kita belum lahir lah, belum apa-apalah. Kemudian latar belakang keagamaan dapat dilihat dari relief atau binatang pada sendang Lerep yang diperkirakan merupakan tantri atau cerita. Tantri atau cerita ya, binatang berisi ajaran moral pada agama Buddha. Nah, di situ memang di situ itu ada gambar-gambar gitu ya, ada gambar di batu-batunya itu dilukis gitu, digambar ada orang seperti ini, ada orang ya, dia digambarkan gitu, digambarkan bagaimana moral dalam keagamaan itu gitu. Kemudian fungsi Petirtaan Cabian Kunti adalah sebagai bangunan suci, mengingat relief yang ada menggambarkan ajaran moral. Nah, memang di situ banyak ajaran moral itu. Mungkin kalau menurut
orang-orang yang beragama Hindu mungkin lebih paham gitu ya, akan cerita dalam gambar itu mungkin mereka lebih paham gitu. Bolehlah yang teman-teman atau saudara yang beragama Hindu boleh melihat di situ dan mungkin bisa menggambarkan apa gitu yang berada di situs itu. Kemudian berdasarkan pendapat para ahli ada dua kemungkinan tentang tokoh yang membangun penderitaan Cabian Kunti tersebut, yaitu pertama, penderitaan Cabian Kunti dibangun oleh tokoh bangsawan yang mengasingkan diri atau oleh petapa yang ingin mencapai maksa atau moksa. Nah, cukup sulit ya di moksa gitu, seperti itu. Dan situs ini saat ini yaitu masuk dalam cagar budaya atau situs percitaan Cabean gitu. Kemudian situs ini teman-teman, situs Cabean Kunti ini atau Sendang Pitu, situs ini memiliki 7 kolam yang tadi saya sebutkan, yaitu kemudian dari 7 kolam itu sebenarnya memiliki maksud dan tujuan masing-masing, seperti panguripan atau derajat. Panguripan yaitu derajat. Kemudian wadon atau putri, kaputren, kalau bahasa ininya kaputren atau pengantin, bisa disebut situ. Dan semboja, kembar, kesunian, seperti itu, kesucian. Masing-masing memiliki memiliki arti ini. Sendang Sidotopo punya relung berelief di tengah dinding belakang bermotif tanaman di luar dan berupa burung, sosok manusia di dalam. Di situ banyaklah itu menggambarkan moral-moral. Mungkin orang-orang dahulu itu memang kreatif ya gitu ya, bagaimana mematah batu yang begitu besar, kemudian diperhalus. Setelah diperhalus kemudian ditata rapi sedemikian rupa, dibikin seperti apa, kayak kolam apa gimana gitu ya, titik-titiknya itu. Terus kemudian di batuan itu, di tengahnya itu dikasih arca gitu ya, arca tapi seperti dilukis gitu ya, ada gambar orangnya itu sedang apa, gambarnya sedang apa gitu ya. Itu cukup luar biasa ya. Mungkin kalau orang-orang sekarang mungkin udah sulit ya akan menggambar seperti itu atau menata batu seperti itu. Kalau kita lihat itu heran ya, itu udah berapa abad segitu, udah tahun segitu, diperkirakan itu bangunnya itu sejak era Mataram kuno, jadi abad ke-9 sampai ke-10. Jadi udah berapa tahun aja itu sampai sekarang masih eksis. Kemudian bangunan itu juga tidak runtuh, tidak masih utuh seperti itu. Nah itu cukup luar biasa gitu ya. Padahal dia kalau zaman dulu kan nggak kenal semen ya, nggak kenal material penguat bangunan itu, nggak mengenal. Tapi bangunan mereka itu sampai sekarang masih kokoh gitu, masih utuh gitu, masih bisa kita nikmati, bisa kita lihat, bisa raba, bisa pegang. Nah seperti itu kan cukup luar biasa ya. Nah dengan langgam arsitektur dan gaya seni mirip, juga pelipit bentuk Padmarata, relatif naturalis, dan pahatan yang dalam. Itu pahatannya itu cukup rapi, bisa rapi gitu ya. Dulu itu kita nggak kebayang itu bikinnya berapa tahun, berapa bulan, berapa hari gitu ya.
cukup cukup lumayan juga gitu ya. Eh, Kemudian itunya tuh bersih gitu, bersih dan setiap Selasa Kliwon itu sering sering dikunjungi oleh orang-orang itu, tapi kita nggak tahu ya maksudnya apa di situ, dan mereka itu eh, berdoa di situ juga gitu ya, mengucapkan doa gitu. Nggak tahu doanya seperti apa, kita kurang tahu lah maksud dan tujuan di situ itu orang-orangnya gitu, kita nggak kurang begitu tahu. Kemudian eh, cagar budaya ini atau petirtaan Cabean Kunti ini udah disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Ini dilindungi gitu ya, Cabean ini dilindungi, masuk dalam cagar budaya, dan tidak boleh gitu ya merusak atau apa gitu, tidak boleh. Bahkan kalau cagar budaya itu dilindungi oleh Undang-Undang RI, yaitu nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Itu di situ dipasang juga di papan itu ada undang-undangnya. Kemudian dari pasal 103, 105, 106, 108 sampai 107, juga 107. Di situ dalam pasal itu setiap orang dilarang mencari, merusak, mencuri, memindahkan, memisahkan cagar budaya, baik seluruh maupun bagiannya dari kesatuan, kelompok, atau letak asal. Jadi nggak boleh ternyata kita memindahkan itu ya, candi itu dipindahkan atau dirusak atau dicuri gitu, apalagi dicuri ya gitu, nggak boleh juga. Kemudian dalam pasal itu juga diterangkan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Dendanya berapa ya, tapi di papan yang ada di cagar budaya itu tidak diterangkan dendanya berapa gitu, nggak diterangkan. Kemungkinan cukup besar ya dendanya ya. Kemudian ada pasal lain yaitu 87 dan 85 yang berbunyi seperti ini: cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan izin pemerintah atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan atau penguasaannya. Cukup lengkap ya, memang di situ itu benar-benar dilestarikan. Apalagi memang kalau di Jawa itu ya memang dijaga benar-benar ya, karena peninggalan itu kan banyak mengandung cerita, sejarah, dan banyak manfaatnya untuk pembelajaran anak-anak. Jadi anak-anak sekolah juga, untuk yang mungkin yang berkepentingan terkait sejarah itu. Bahkan kalau orang yang mengetahui sejarah, yang suka dengan sejarah, dan yang sering menggali tentang sejarah itu, jarak jauh pun mereka tidak dipikirkan. Yang penting tujuannya kesana, karena namanya juga sejarah, namanya juga sejarah itu digali mereka. Kalau orang yang katanya seperti ini itu adalah seperti kita Kunti. memburu Cabean Kunti ini kuliner ya, memburu Pitu. kuliner itu meskipun jauh, Peninggalan zaman di kemudian era tempatnya juga sulit dicari, itu juga agama Buddha gitu. tetap dilakukan atau dijalankan. Batu-batu besar. Seperti halnya itu orang-orang bersejarah itu yang hobi meneliti sejarah, atau orang-orang yang mengahli sejarah itu ya, itu memang nggak diperhitungkan jauh dekatnya itu.
itu. Jadi mereka benar-benar, karena sejarah itu banyak kalau digali itu banyak ininya ya, kemanfaatannya atau keilmuannya gitu. Medianya seperti apa gitu, dalam sejarah itu seperti apa. Nah, itu akan dibedah oleh mereka dan sampai ke kulit-kulitnya, mungkin ke dalam-dalamnya itu, wah seperti apa itu akan memiliki rasa kepuasan tersendiri itu. Seperti apa itu ya, seperti itu ya, kira-kira seperti itu sejarah singkat atau penderitaan Capian Kunti di Desa Capian, Kecamatan Cepoko, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dan ini tempatnya ini memang kalau kalian ingin di tempat Capian Kunti ini, kalau dari arah Kota Boyolali yaitu ke barat menuju Selo, atau SSB ya, jalur SSB itu jalan menuju ke Magelang, Selo, Borobudur itu melintas itu. Kemudian ada jalur di pelang pinggir jalan itu ada tulisan dia tunjuk gitu, Capian Kunti itu. Nah, kemudian ngambil ke kanan. Setelah ke kanan memang jalannya agak belok-belok ya, agak kalau mobil bisa lewat situ, dan situ nanti ketemu gitu. Kalau sekitar jam 3 udah terdengar itu suara binatang kecil yang ngik 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 seperti itu. Namun kalau dari arah jalan Boyolali Semarang, memang agak masuk ini tempatnya Capian Kunti itu memang di dalam gitu ya, bisa dikatakan daerah di lereng Gunung Merapi ya, atau di kaki Gunung Merapi ya. Memang nggak jauh juga sih dari Gunung Merapi. Cukup ya sekitar berapa kilo ya, sekitar 15 atau sampai 10 kilo ya mungkin ya, kurang lebih lah gitu. Seperti itulah. Bagi penggemar sejarah atau penghobi membedah tentang sejarah, bisa langsung ke Peteritaan Capian Kunti, Capian Cepoko, Boyolali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sumur warga diambil airnya, biasanya juga ada.